Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah getaran atau gelombang atau juga bunyi, ya. Kalau saya bilang getaran atau seseorang mengatakan getaran, maka apa yang akan kamu lakukan? Saya yakin kamu akan melakukan sebuah gerakan di mana kamu menggetar-getarkan tubuh kamu, ya. Nah, itu memang betul, itu adalah salah satu contoh dari getaran. Oke. Getaran, gelombang, dan bunyi adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contoh yang terdekat diantaranya adalah getaran senar gitar yang kita petik, ya. Kemudian getaran penggaris yang kita buat sengaja digetarkan, atau getaran bandul di mana? Di jam dinding, atau bahkan getaran yang terjadi pada bumi kita. Pernah kalian merasakan getaran yang terjadi pada bumi kita? Untuk orang Indonesia, untuk orang Sunda, kita bilangnya lini atau disebut gempa. Itu adalah getaran yang terjadi di dalam bumi yang selanjutnya merambat. Setelah merambat, maka dia akan menyalurkan gelombang. Getaran yang merambat itu disebut dengan gelombang. Kalau getaran yang merambat atau gelombang tadi sampai pada air laut atau sampai pada genangan air, maka akan terjadi riak-riak. Kalau di laut disebut dengan ombak, ya. Tapi kalau di genangan air maka terjadi riakan-riakan kecil. Oke. Nah, gelombang tadi, ya, juga bisa menghasilkan bunyi. Jadi antara getaran, gelombang, dan bunyi itu adalah saling berkaitan satu dengan yang lain. Di mana getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Lihat gambarnya di sini. Ya, ini yang disebut dengan getaran. Ini titik awal sebelum dia bergetar. Kemudian misalnya disentuh oleh jari sehingga dia bergerak. Bergerak kemana? Dia bergerak ke titik B. Kemudian kembali ke titik A, balik lagi ke titik C dan kembali ke titik A. Ini disebut dengan satu getaran. Ya, artinya bandul ini sudah bergetar sebanyak satu getaran. Jika dia dari titik A kemudian ke titik B, ke A, ke C, kemudian balik lagi ke A sampai dia diam pada tempat semula, dikatakan dia melakukan satu getaran. Kalau hanya dari A ke B balik lagi ke A, maka disebut dengan setengah getaran. Sedangkan jika hanya dari A ke B saja, maka disebut dengan seperempat getaran. Oke. Kemudian satu getaran dapat bekerja pada suatu benda. Ya, seperti tadi sudah dikatakan, suatu getaran dapat bekerja pada suatu benda atau suatu media. Maka media yang mendapat getaran tersebut selanjutnya akan merambatkan getaran itu. Nah, titik sampai di sini. Getaran yang membuat atau getaran yang merambat pada media itu yang kita sebut dengan gelombang, ya. Maka getaran yang merambat pada media itulah yang kita sebut dengan gelombang. Contohnya gelombang air. Dari mana gelombang air datangnya? Ketika air yang diam kita sentuh. Kemudian maka timbullah sebuah gelombang dalam air tersebut. Kemudian ada juga gelombang tali. Kalau kita memegang ujung tali, kemudian kita getarkan, maka dia akan muncullah gelombang pada tali atau pita. Kemudian contoh yang terakhir adalah gelombang suara. Gelombang suara itu adalah getaran yang merambat pada media udara sehingga terjadilah gelombang suara. Oke. Pada saat sebuah benda bergetar atau bergelombang, maka pasti akan ada waktu yang dihabiskan oleh benda tersebut. Ya. Pada saat sebuah benda digetarkan, ya. Misalnya bandul tadi ini digetarkan, disentuh, kemudian dia bergetar atau bergelombang. Maka
pada saat dia bergetar atau bergelombang tadi, pasti akan ada waktu yang dihabiskan saat saat benda tersebut bergetar. Nah, waktu yang dihabiskan untuk memperoleh satu getaran atau gelombang tersebut disebut istilahnya dengan periode. Nih, ya, istilahnya adalah periode. Sehingga dapat kita rumuskan periode T sama dengan T kecil dibagi N. T kecil itu apa? T kecil ada menunjukkan waktu dan N menunjukkan banyaknya getaran atau gelombang. Oke, itu istilah baru dari getaran dan gelombang ya, di mana getaran dan gelombang akan memiliki periode, yaitu waktu untuk satu getaran, waktu yang dihabiskan untuk satu getaran. Oke, paham sampai di sini? Mudah-mudahan kalian paham. Nah, selanjutnya ya, sebaliknya kita juga dapat mengetahui berapa jumlah getaran atau gelombang dalam satu satuan waktu. Gelombang atau banyaknya gelombang dalam satu satuan waktu atau per detik disebut dengan frekuensi. Ya, nih, frekuensi dengan lambang huruf F kecil ya. Sehingga dapat kita rumuskan, karena frekuensi itu tadi adalah banyaknya getaran, maka frekuensi adalah F sama dengan N, banyaknya getaran ya dalam satuan waktu per detik. Maka per T, F sama dengan N per T kecil ya, di mana F menunjukkan frekuensi dengan satuannya hertz, N adalah banyaknya getaran per atau gelombang, T adalah waktu ya, waktu yang dihabiskan ya. Oke, sampai di situ ya, mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Dan untuk memahami tentang periode dan juga frekuensi supaya lebih jelas lagi, maka kita sekarang kita tempelkan ke dalam sebuah contoh soal ya. Di sini sudah saya buatkan contoh soal ya. Contoh soal. Sebuah ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali. Jadi ada sebuah ayunan digetarkan, didorong, ternyata ayunan tersebut bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 detik ya. Nah, perintahnya tentukanlah berapa frekuensi ayunan dan juga berapa periode ayunan. Seperti biasa, sebelum menjawab kita harus mengumpulkan dulu data-datanya. Yang pertama kita di sini sudah diketahui ada getaran sebanyak 60 kali menunjukkan N sama dengan 60. Yang kedua adalah waktu. Waktunya adalah 15 detik, maka T sama dengan 15 sekon. Yang pertama ditanyakan adalah frekuensi. Frekuensi itu F sama dengan N per T kecil. Maka F sama dengan 60 dibagi 15 sekon. Hasilnya adalah 4 Hz. Artinya apa? Artinya dalam 1 detik terjadi 4 kali ayunan. Yang kedua adalah menentukan periode ayunan. Menentukan periode ayunan itu T besar. T besar sama dengan T kecil per N. T sama dengan 15 sekon. 15S dibagi 60. Maka hasilnya adalah 2,5 sekon. Artinya, untuk menghasilkan satu getaran dibutuhkan waktu 2,5 sekon. Oke, nah inilah frekuensi dan periode. Pelajaran kita sekarang saya cukupkan sampai menentukan frekuensi dan periode. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dari apa yang kita pelajari hari ini. Di sini saya berikan kuis untuk yang sudah paham. Silahkan kamu jawab dan kerjakan. Ya, silakan kamu kerjakan, kamu jawab soal ini di
kertas selembar atau di buku IPA yang sehari-hari kamu gunakan. Kemudian silakan difotokan dan kirim di classroom kita. Oke, selamat mengerjakan. Dan tidak lupa sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.